Hello again everyone, welcome back again di Market Update. Guys, di video ini saya mungkin menyampaikan sebuah pandangan yang menurut saya cukup penting. Terutama buat teman-teman yang udah di crypto market sejak lama ya. Saya pikir kalian udah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin first time, first cycle, saya lihat banyak banget di komen kayak mereka frustasi, mereka merasa bahwa wah gue baru masuk kripto nih, tapi kripto ternyata kayak begini gitu kan, gak sesuai dengan ekspektasi mereka atau bayangan mereka gitu. Sebenarnya saya bisa bilang teman-teman sekalian, ini adalah kondisi yang dialami lah hampir seluruh newbie kripto di berbagai cycle gitu. I mean ya cycle 2020, 2021 juga begitu. 2022 juga orang yang masuk pada saat bear market di puncak daripada rally-nya juga begitu. Kemudian begitu pun di 2018, 2019 saya tahu betul seperti apa proses-prosesnya pada saat itu ketika orang-orang frustasi ninggalin kripto, they don't believe in Bitcoin, mereka bilang crypto scam dan bla bla bla. But at the end of the day, some of them yang punya pengetahuan, ya mereka yang bertahan dan mereka yang make money gitu. Ini kalau saya boleh sedikit tarik balik ya, flashback teman-teman. Saya create channel ini dari 15 Mei 2021. Video yang saya unggah atau upload itu udah 2157 video. Banyak ya, cukup konsisten, cukup rutin saya update setiap hari. Dan saya ngerasain banget kok situasi di mana market dari fearful, kemudian start punya hopium, start greedy, start euphoria, start up only, and then start balik reversal, balik ke fear, balik ke super fear, extreme fear, dan balik lagi, crypto adalah scam gitu ya. Ini berulang, gak sekali dua kali. I mean, if you take a look on Maret 2024, pada saat halving, pada saat ada perang ya antara Israel dan Iran, kita tahu di situ hot banget, bikin market turun dan bla bla bla, semua panik, semua takut. Dan akhirnya hanya dengan Oktober November rally, kita ngelihat market kembali greedy. Market kembali happy, market kembali extremely euphoria, and then di akhir Desember, market kembali sedih. Kenapa? Karena rally-nya hanya berlangsung sebentar. Ya, Oktober, November beres, habis itu market dump lagi, set lagi, balik ke harga sebelum Oktober, balik ke harga sebelum Donald Trump terpilih jadi presiden. So, itu adalah kondisi short-term euphoria. So guys ya, di video ini mungkin saya cuma minta satu sama teman-teman, tolong open-minded ya, jangan close-minded, open-minded. Kalian lihat ya, dari sisi mana kalian bisa memanfaatkan pasar ya daripada kripto ini. Apakah kalian adalah tipikal orang yang hanya berdasarkan daripada harapan, atau kalian memang sebetulnya punya data pegangan untuk membuat kalian lebih confident. Ya, itu sebenarnya yang saya harus tekankan kepada teman-teman, karena kalau kamu nggak punya data, kamu nggak punya pegangan, ya kamu akan gampang banget kehilangan arah gitu. Ibarat kamu di hutan tapi nggak dikasih kompas, nggak dikasih peta, ya pokoknya kamu di hutan ditaruh udah gitu aja, gitu ya. Cuma ngikutin doang gitu. Kalau ada orang yang kesana kamu ikutin dia, ternyata dia ke jurang ya kamu ikutin dia ke jurang. Kira-kira begitu. Ya, maka teman-teman sekalian di video ini mungkin akan lumayan terkesan seperti kasih hopium atau gimana gitu ya. Tapi ini masalahnya adalah apa yang saya percaya gitu. Jadi ini sifatnya opini. Ya, disclaimer dari saya adalah saya bisa salah guys. Oke, saya juga sama kayak kalian. Saya bukan influencer. Saya nggak pernah mengaku-ngaku bahwa hey, I'm an influencer in crypto gitu ya. I mean guys, coba kalian lihat seberapa sering sih saya traveling atau saya kolaborasi dengan sebuah event atau mungkin exchanges ya, kripto atau mungkin ya saya nggak tahu teman-teman sekalian ya, bagaimana pandangan kalian seputar saya gitu. Bagi saya adalah pedagang biasa, saya invest di spot ya, di kripto, saya trading sehari-hari. Ya, I have group ya, SAG, I help them ya, mereka-mereka yang memang serius atau niatan mau belajar seputar trading. Ya, kita bantu di sana ya, kita ada live session, kita ada discussion, kita ada tanya jawab dan bla bla bla, dan saya share ya apa yang menjadi rutinitas saya sehari-hari. Mereka tahu betul, dan tentu saja I'm not influence them ya, saya nggak influence mereka untuk membeli satu spesifik kripto karena menurut saya itu adalah kripto yang bagus, sehingga saya di sini bisa mengatakan dengan jelas kalau saya tidak menginfluence orang-orang ya untuk belanja certain aset atau certain crypto. But
Ya, pada case ini teman-teman, saya harap teman-teman mengerti bahwa saya tidak menginfluence kamu, tidak berusaha juga untuk membuat kamu sama nih kubunya dengan saya gitu. Mungkin opini kita bisa berbeda, ya, tapi at the end of the day, coba kalian lihat secara objektif, apakah opini itu bisa kalian ambil atau kalian filter menjadi satu bentuk informasi yang mungkin sebetulnya kalian butuhkan selama ini. Ya, karena saya tidak ngomong ngawang-ngawang ini, kita tidak ngomongin teori konspirasi ya bahwa market diatur bandar bla 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 bla, tapi kita ngomongin berdasarkan data dulu. Oke, gini guys, pertama-tama ya untuk memulai, Anda perlu tahu ya bahwa most of the time para pelaku pasar kripto itu pengennya teman-teman dapat keuntungan banyak dalam waktu yang relatif singkat. Makanya kalau kita lihat terakhir banget nih, the most recent condition ya yang terjadi di pasar kripto itu didominasi oleh meme coin ya. Everyone love meme coin. Mereka surfing di trenches ya kan. Mereka look for potential 10x, 100x, 1000x kripto dan mereka membeli meme coins itu. Oke. Saya nggak menyalahkan gitu, dalam artian ya itu pilihan pribadi gitu kan. Anda mau berspekulasi ya silahkan gitu. Tapi apa kabarnya ya altcoins yang lain gitu kan. Kalau kita lihat yang dalam tanda kutip punya utility. Sadar nggak sih kalian kalau Mantra itu udah rally dari harga yang relatif rendah sampai dengan saat ini, dan dia bisa dibilang udah gain 3.600%. Oke, people nggak ngeliat tuh Mantra. Ya, apa yang terjadi pada Mantra ya? Ini adalah real world asset. Token yang punya utility, naratifnya bermain, dan so far gainnya bagus gitu. Dia bullish. Apakah dia scam? Ya enggak, karena dia bullish gitu. Makanya nggak scam gitu. Oh, kalau misalkan di balik chartnya baru ya, kita bilang ini scam gitu. Oke, saya mengerti sekarang cara berpikirnya teman-teman yang dalam tanda kutip masih beginner banget. So, if you take a look on though, is it scam? Ya enggak. Ya, ini mah nggak scam gitu. Kenapa? Karena so far trennya masih bullish, masih bagus gitu ya kan. Jadi dia nggak scam gitu. Tapi kalau saya balik chartnya, ya dia scam gitu ya. Simple teman-teman sekalian. Solana gimana nih Solana? Kayaknya Solana bagus deh ya. Apakah Solana scam juga? Jangan-jangan. Enggak, ya Solana ini scam gitu ya. Banyak teman-teman ya kondisi yang seperti itu. But then Anda terfokus kepada altcoins yang dalam tanda kutip ya memang fokusnya hanyalah untuk capital gain. Oke, pada case ini artinya teman-teman sekalian menyadari bahwa Anda perlu timing di situ. Ya, kalau Anda tidak punya timing yang proper, oke, Anda jadi exit liquidity-nya. Ya, sebut saja misalnya contoh 1000 rats. Ya, ini meme coin gitu kan. Kita lihat 1000 rats USDT. Oh, sorry guys ya. Ini kita malah keluarin dia punya chart ininya. 1000 rats. Ini scam nggak teman-teman? Ya scam, ya slow rug pull, bla bla bla. Not coin gimana? Not USDT. Coba kita lihat. Ini scam nggak? Oh ya, scam. Slow rug pull, bla bla bla, ya. Kemudian Dox USDT. Ini gimana? Oh ya, ini scam banget nih, ya kan? Makanin duit orang. Oke. How about Turbo? Gimana kalau Turbo? Turbo USDT. Gimana dengan Turbo? Apakah Turbo scam? Wah, Turbo scam banget nih. Bla bla bla, sampai ke bawah dan lain sebagainya. Oke. So guys, here's the thing ya. Trump coin tiba-tiba keluar pada tanggal tepat ya 2 hari sebelum dia dilantik. Everyone saat itu berpindah ke Trump coin ya. Mereka jual meme coin mereka jual ini, mereka jual itu, mereka beli Trump coin. Gak lama keluarlah tuh si Melania teman-teman. Oke, Melania turun juga, Rugpole juga, scam juga, dan bla 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 gitu ya. Begini guys, secara keseluruhan kalau kita lihat ya saat ini banyak orang yang terjebak di meme coin. Mungkin hype-nya lagi trending, booming. Oke, orang-orang beli meme coin. Kenapa? Karena waktu lalu meme coinnya pumping, tapi altcoins yang lain yang punya utility dia nggak pumping. Jadi orang berpikir bahwa ya ngapain gue beli altcoins kalau ternyata dia nggak pumping gitu. Sekarang begitu nyangkut, oke, mereka nyalahin gitu loh bahwa enggak, ini gara-gara kripto aja nih, memang kriptonya scam gitu. Sebenarnya enggak ya. Kalau saya lihat ya teman-teman sekalian ya, ini kita kembali ke situasi saat ini banget.
Coba deh perhatiin CMC Crypto Fear and Greed Index ya. Secara emotional psychology, Anda tuh berada di mana gitu. Oke, sekitar bulan Agustus, September, Oktober, everyone fear pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat Crypto Fear and Greed Index di tanggal 3 Oktober 2024 itu secara indeks kita berada di angka 36. Kemudian pada tanggal 10 Oktober kita berada di angka 37. Exactly the same dengan kondisi saat ini yang ada di angka 37. Fear. Penyebab fear-nya itu bukan karena Bitcoin. Bahkan fun fact-nya teman-teman sekalian ya, setelah saya upload video tadi pagi, saya ada bilang sama teman-teman bahwa kita bisa aja dapetin kondisinya fake out. And as you can see guys, we did have the fake out. Ya, ini fake out pada Bitcoin. Oke, technically kita nggak break. Technically kita nggak close di bawah konsolidasinya, malah ngebentuk buntut dan balik closing di tengah. Bitcoin hari ini start recovery, berusaha untuk break dari internal order block, berusaha untuk break dari trend line, dan berusaha untuk balik naik ke atas. Di kondisi ini, kalau Anda lihat altcoins Anda lihat, wah dia naik nih dalam keadaan bullish begini dan lain sebagainya, Anda happy. Ya, very likely Anda happy gitu ya. Very likely Anda seneng karena ngelihat, wah ini pelan-pelan recovery nih dan bla 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 gitu. Ya kan? Meanwhile Bitcoin-nya memang dia hanya konsolidasi saja gitu. Dan to be honest guys, Bitcoin itu konsolidasi terawet so far kalau menurut saya ya. Dan ini terjadi di situasi di mana I believe people already fearful ya, already angry. Jadi kalau saya bawa ke sini nih teman-teman, coba dilihat ya. Secara psychological ya, pitfall saat ini kamu di mana gitu. Anda mungkin depression, mungkin anger, mungkin panic gitu. Mungkin fear atau bahkan denial. Ya. Padahal kalau kita lihat secara cycle ya, secara cycle pergerakannya nih. Ini kan naik. Oke, dia konsolidasi turun ya. Pada saat awal Maret sampai dengan September kita ngelihat dia turun, bener. Di sini kita, kalau saya bisa bilang ya, bukan predik lah. Kita mengatakan bahwa pada saat itu ya summer holiday gitu loh. Volume rendah, market cenderung slow, dan bla bla bla. Anda tahu ya, kita udah ngomongin itu sejak lama gitu. And then memasuki Oktober, ya market have a nice reaction. Tapi at the same time, kalau kalian lihat, di momen kita ngelihat market drop kembali ya, setelah dia successfully break dan dia drop kembali, ini Oktober awal, itu kan kondisinya kita ngelihat bahwa secara crypto Fear and Greed Index kita memasuki fase fear kembali pada saat itu, tanggal 3 Oktober 2024. So saya nggak bilang setelah kita masuk ke fearful ini kita kemudian besok bakal lihat dia begini, enggak ya. Cuman yang saya pengen sampaikan teman-teman, kalau sebelumnya ini adalah fase hope ya. Ketika orang-orang berharap bahwa oke, ini bottomnya bla bla bla. Oke, suddenly kita ngelihat dia start relief pada November awal ketika Donald Trump menang, orang-orang mulai optimis. Oke, this is the bull run. This is the old season ya. Inilah ya, saya umumkan per hari ini adalah old season gitu dan bla bla bla. Banyak orang terlalu optimis pada saat itu. And then masuk ke fase trail. Ya, ketika orang udah mendekati euforia. Biasanya pertanyaan yang muncul di sini adalah, kok ini kan naik, masih bisa naik lagi nggak? Kalau masih bisa naik, gue pengen beli, karena gue takut ketinggalan. Bukan takut lagi, Anda memang ketinggalan gitu. Ketika posisinya market di sini, Anda akumulasi nggak? Ketika posisinya market di sini, pertanyaan saya, 2022 nih, Anda akumulasi nggak? Nggak. Kita leave the game gitu loh. Kita leave the market. I don't believe the market ya. Kenapa? Karena lihat sendiri kan, semuanya dari atas sampai ke bawah turun 80%. Kripto itu scam bro, gue bilang juga apa gitu. So 2022 Anda dapat harga murah, Anda nggak mau akumulasi, Anda tinggalkan market, Anda nggak mau belajar. And then market start having a nice rally, Anda baru masuk, disitulah kejadian cycle pertama, nyangkut pertama. Paling gede di Indonesia adalah Manta. Saya nggak tahu Manta ya, sangat viral sekali. Maret 2024 puncaknya, orang-orang nyangkut ya, dikata-katain bodoh ya, tidak pintar, tidak berpengalaman dan bla bla bla. And then market drop sampai titik lowest-nya $174 miliar.
And then have a nice rally. Pada saat itu kita up by 163% hingga 281 miliar dolar, sehingga market cap altcoin secara keseluruhan mencapai angka 450 miliar dolar. Pada saat itu tentu saja kita bisa bilang PP salah satu yang performance-nya bagus ya. PP itu naik banyak tuh. 2024 sampai ke atas tuh naik banyak. So apakah Anda merasa itu di scam gitu? Enggak. Anda di scam kalau Anda beli di atas and then suddenly harganya turun. Oke, Anda feel bahwa ini di scam gitu. Maka Anda tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang beli kriptonya atau beli bitcoinnya pada saat harganya di atas 100.000. Di sini kamu bisa lihat ya, short term holder profit lose to exchanges. Kalau kita lihat saat harga bitcoin turun, short term holder ini dalam keadaan negatif. Ya, artinya mereka cut loss. Mereka baru beli, mereka cut loss, teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat gelombang yang besar ini ya, ini adalah kondisi di mana bisa dibilang short term holder ini perlahan-lahan ya mulai berkurang. Dan kalau kita lihat saat ini, teman-teman, yang cut loss itu sudah semakin berkurang. Ini mereka udah nggak bisa cut loss lagi. Kenapa ya? Karena mereka panic selling pada saat bitcoinnya drop di kondisi pada mungkin ya entah itu awal Februari atau mungkin di sekitaran bulan Januari ya. Kalau kita lihat berdasarkan chartnya sih di awal Februari yang mereka panic selling, teman-teman. Tapi kalau ya lihat chartnya secara keseluruhan, Bitcoin itu selalu begitu kok. Going up, konsolidasi, going up, konsolidasi, going up, konsolidasi, going up, konsolidasi ya technically cenderung turun tapi kemudian going up dan sekarang kita konsolidasi. Oke, ini kalau secara chart pattern ya, bukan saya ngomongin hopium atau apa teman-teman sekalian, tapi kalau yang ngerti, ini pennant guys. Dan di kondisi pennant kayak begini, everyone dalam keadaan fearful. Mereka udah losing hope. Mungkin atas altcoins-nya, saya bisa mengerti akan hal itu. Dan saya juga memahami bahwa gak sedikit orang-orang yang lebih memilih beli altcoins daripada beli Bitcoin. Ya, mereka tidak mengerti esensinya daripada nge-hold Bitcoin itu. Bahwa punya keterbatasan supply, adopsinya secara masif, saat ini negara pun sudah secara aktif melakukan adopsi. Mereka pilih altcoins, yang technically memang pada dasarnya adalah sarana spekulasi gitu. Gak lepas dari kondisi itu guys. Kenapa? Karena altcoins diciptakan oleh sebuah perusahaan, ada ownernya, ada developernya, ada token holdernya dari ownershipnya, entah itu dari internal investor and bla bla bla. Dan memang kalau misalkan Anda merasa bahwa crypto altcoins itu scam, well technically it depend ya. Apakah developernya mau nge-scam kalian atau tidak? Gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat secara keseluruhan dengan informasi tersebut, bahwa altcoins ini adalah seperti sebuah saham dari sebuah perusahaan, ya Anda technically Anda percaya dong dengan masa depan perusahaannya dulu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Anda beli meme? Meme itu nggak ada perusahaannya gitu, nggak ada masa depannya, nggak tahu ya apakah akan membentuk sebuah komunitas yang solid atau tidak, atau hanya sekedar tren sementara. Anda pahami hal itu aja, berarti Anda tahu bahwa Anda beli meme coin itu Anda harus siap rugi gitu loh, ya kan? So dengan kondisi tersebut menciptakan fearful di market, and I'm so happy dengan kondisi itu. Artinya guys ya, artinya kalau kita kembali lagi ke data yang tadi. Dengan kondisi saat ini, ketika justru harusnya kita berpikir bahwa ini adalah dip yang menarik untuk kita melakukan akumulasi, untuk kita membeli, atau untuk kita mencicil ya daripada investment yang kita percaya atas project-projectnya nih secara jangka panjang. Atau mungkin ya kita nggak ngomongin jangka panjang deh, minimal sampai end of this bull cycle masih dapat kesempatan untuk rally. Let's say Ethereum. Let's say layer 2-nya Ethereum kalau Ethereum-nya ngepam gitu kan. Dan lain sebagainya. Mungkin Litecoin karena ada ETF-nya. Mungkin Solana karena soon akan ada ETF-nya. Mungkin Dogecoin karena mau spekulasi pun kita pilih yang blue chip. Dan lain sebagainya. Ya. There's a lot of opportunity sebetulnya ketika kita ngelihat justru ini diskonnya gitu loh. Tapi most of the time people itu interested ketika harganya naik. Jadi saat harganya turun, mereka udah beli di atas. Dan nyangkutlah mereka. Setelah mereka nyangkut, mereka menyalahkan keadaan. Mereka menyalahkan situasi orang-orang yang mungkin menginfluence mereka, sekeliling mereka, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya juga mungkin bisa bilang teman-teman, apakah saya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi? Mungkin.
ya. Tapi saya selama ini selalu merimain ke teman-teman bahwa Anda beli itu bukan pada saat harganya udah melonjak naik signifikan. Ada kalanya saya mengatakan bahwa Kevin, sekarang beli Bitcoin telat nggak? Menurut saya ya guys ya, ini kalau dari kacamata saya pribadi nih, Anda butuh Bitcoin naik 2x, itu Anda butuh ngeliat Bitcoin di $200.000 saat ini. So is it telat? Maybe. Ya, kita tahu kok ada cycle gitu loh. Dalam artian kita percaya bahwa nantinya cycle bull ini juga akan berakhir. Entah apa penyebabnya, resesinya gitu kan, membuat faktor ekonomi crash dan lain sebagainya, maka Bitcoin juga akan ikut crash kok. Hingga yang pertanyaannya timbul adalah kapan waktu terbaik? Ya pada saat crash itulah. Untuk start kita melakukan akumulasi kembali gitu. Untuk saat ini, kebetulan kita melihat ada kapitulasi guys. Fearful ada di market saat ini. Ya, kalau kita berbicara dengan situasi terakhir aja, ini sentimen-sentimen positif pun udah jadi kentut kayak kalau buat kalian gitu kan. Jadi kayak Anda udah nggak percaya lagi dengan sentimen positif itu. Dan kalau dari sisi psychology, emotion cycle ya, ada pun kondisi yang sama itu terjadi. Kalau kita lihat di sini ya, open page in new tab ya, let me give you guys, bring this to you guys ya. First sell off, masuklah ke fase bear trap. Ya, di sini kalau banyak orang, ya bukan banyak orang sih, kita bilang smart money gitu ya. You want to buy before the mania. Media attention, enthusiasm, public greed, delusion, new paradigm, dan there we go. Ya, masuklah ke fase crash-nya teman-teman sekalian. Kita belum ngelihat blow off tersebut. Kita belum ngelihat ya yang namanya whales itu happy dengan kondisi sekarang. Yang saya tahu di kondisi mungkin beberapa kuartal sebelumnya, meme season menjadi kesempatan bagi para whales untuk katakanlah kalau memang mau nge-scam ya retailers ya, that's the right timing. I mean ya, whales udah pada make money, whales sudah siapkan cash teman-teman sekalian, dan ya at some point tinggal altcoins yang punya utility aja. Ya ketika orang udah losing hope atas kondisi tersebut, di sini baru saya berpikir ya bahwa ada kesempatan yang benar-benar ideal gitu untuk dimanfaatkan. Ya, saya nggak tahu saya ngomong apa teman-teman dari tadi ya. Tapi probably kalau kalian memperhatikan secara keseluruhan bahwa sebenarnya kalau secara siklus emotion saat ini, ya kita itu sebetulnya bukan lagi harusnya berada di dalam tahap fearful. Tapi dengan kondisi sekarang fearful, saya justru bersyukur. Itu artinya apa yang terjadi di sini kita bisa katakan sebagai proses kapitulasi. Cukup tuh untuk membuat para pelaku pasar kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan atas potensial yang mereka bisa temukan pada market kripto secara keseluruhan. Ya, I mean if ya kita balik kondisi chartnya seperti ini, dan saya sampaikan kepada teman-teman, guys, Anda lihat deh chart terbalik kayak begini. Menurut Anda ini bisa nggak ya bikin market kripto turun lebih jauh gitu? Dan mungkin most of you bakal bilang iya bisa. Oke, berarti kalau kita balik chartnya artinya kalian juga punya belief gitu loh bahwa technically altcoins itu masih bisa naik. Hanya saja, seberapa dia naik, apakah harapan Anda akan terpenuhi bahwa Anda akan bisa melihat ya Anda mengubah motor Anda ya dari misalkan Yamaha Mio jadi Pajero gitu kan, atau mungkin dari Pajero jadi rumah di kawasan perumahan elit atau gimana ya, saya juga nggak tahu apa harapan kita masing-masing, teman-teman pasti bakalan berbeda. Cuma bisa realistis nggak gitu loh, kita ngelihat bahwa saat ini ada potential higher low. And personally dengan kondisi berbagai sentimen makro yang ada, kita bukan lagi dalam keadaan dekat dengan resesi ekonomi gitu ya, bahwa kita ngelihat ada kehancuran ekonomi di depan mata kita dan market akan crash diakibatkan oleh flu virus yang baru dan bla 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 gitu. I mean everything's fine gitu. Cuma tinggal nunggu maybe ya the Fed terdorong untuk melakukan QE, tapi tanpa the Fed melakukan QE sekalipun, kalau kita compare dengan USM to money supply, ya jelas USM to money supply udah lagi dalam keadaan mendongak kok tuh. Ya, kita bukan lagi dalam keadaan menunduk, tapi ini dalam keadaan mendongak. Oke, likuiditas sebelum dia bisa masuk ke altcoins tentu saja akan melewati berbagai proses. Ada yang namanya bond, ada yang namanya stock market, ada yang namanya commodity, emas, oil, silver, dan lain sebagainya. Oke, uang di dunia ini masih terbatas teman-teman. Walaupun bisa dicetak out of thin air, tapi uangnya masih terbatas jika berbicara berada di dalam financial system.
Itu artinya untuk case saat ini, kalau memang altcoins belum kebagian money flow, kalau memang Bitcoin masih bisa rally lagi, ya memang itu menjadi alasan kenapa Bitcoin dominance-nya juga mendongak kembali. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya mau lah, ibaratnya ini harusnya udah langsung turun gitu, kenapa harus naik dulu gitu ya. Ya mungkin kali ini cycle-nya memang berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa altcoins pun akan tetap menjadi pilihan ya bagi para retail nantinya. Dan fakta bahwa kita senang melihat market itu dalam keadaan menghijau, itu artinya akan selalu ada retail yang selalu membeli belakangan. Dan pada case ini artinya whales kalau memang mereka melihat ini sebagai opportunity, ya obviously mereka akan manfaatkan lah. Ya, bukan untuk mereka hajar sekarang, mereka jualan sekarang. Kenapa? Karena semua retail lagi jualan. Kalau whalesnya jualan, retail saya jualan, no more opportunity teman-teman. Gitu kan? Kalau whalesnya pengen jualan, harusnya retailnya membeli. Nah, itulah kenapa saya pribadi berpikir bahwa ya this is not the end, but I don't know ya guys, kalau kalian tanya ke saya kayak kapan nih bakal rally gitu, saya juga nggak bisa jawab karena tergantung dari katalisnya. But I do believe berdasarkan informasi yang saya punya, apalagi kalau teman-teman yang pernah bilang ya sama saya, ada beberapa orang bilang ke saya gini, sebenarnya di kripto tuh gampang, extreme fear lu beli, extreme greed lu jual. Ini extreme greed ya, 22 November. Pertanyaan saya, siapa yang kenal kripto di bulan November dan Desember? Kalau Anda salah satunya dan Anda merasa bahwa iya sih gue masuknya November Desember dan bener aja gue nyangkut, ya Anda masuk di extreme greed, bukan di fearful. Sekarang saat fearful, apakah Anda kepikiran untuk keluar? Iya, karena merasa market udah berakhir, no more rally, this is the end, no more potential bla 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 ya, there's no more sentiment positive and bla bla bla. Oke, sekarang saya mengerti bahwa secara fear and greed index ya, emotional cycle itu benar adanya. Dan memang pengambilan keputusan retail average-nya ya berdasarkan hal tersebut gitu. Ketika kondisinya justru kayak begini, most of them itu malah tidak melihat ini sebagai opportunity. Gitu aja teman-teman sekalian ya. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, ini kalau secara fase kali ya, saya bisa bilang ini malah udah masuknya ke apa? Ini bukan hope lagi, ini anger ya, depression udah ada di sini teman-teman. Depression, anger, depression gitu ya. Di sini bukan relief atau optimism, tapi ini adalah hope. Ketika masih ada orang yang berharap, but at the same time ini denial. Ya, denial. Mungkin kita bilang denial kali ya. Saya nggak tahu tuh tepat atau enggak ya. Denial, fear kali ya, lebih ke fearful karena memang secara ya ini hope dan fear at the same time gitu ya. Masih ada dua golongan kan. Kalau saya tanya ke teman-teman, kalian golongan mana, fear atau hope gitu ya. Kalau saya golongan technical ya, saya melihat ini sebagai apa? Potential higher low. Kan begitu. Ya kan, potential higher low dengan 50% retracement dites di angka 259 miliar dolar. So kalau saya pengen lihat market dalam keadaan uptrend ya, saya butuh begini. Biar gimana pun pullback itu sehat dan dibutuhkan justru. Oke. Nah, berikutnya di sini baru optimis. Kenapa? Karena baru sebagian dari kalian mungkin secara aset nantinya baru balik modal. Terus saat Anda optimis, di situ Anda berpikir, oke, ini dia ya saatnya market bisa rally gitu. Di situ mungkin udah pada nggak jualan, malah baru pada nggak beli lagi. Biasanya kayak gitu ya. Dan ini kejadian terus berulang selama teman-teman sekalian ya dalam tanda kutip tidak menambah pengetahuan dari segi mekanisme cara kerja pasar, maka sesimpel itu ya harusnya akan menjadi sebuah kondisi di mana Anda tetap akan mengambil keputusan berdasarkan emotional itu ya. So guys, that's gonna be the update. Oke, ini sekali lagi saya tekankan opini ya. Be open minded. Kalau kalian mau open minded silakan, kalau kalian tidak mau open minded silakan ya. Tapi saya merasa masing-masing memang harus mengambil keputusan berdasarkan apa yang kalian believe gitu kan, keyakinan Anda yang menjadi dasar pengambilan keputusan itu. Maka gimana cara menambah keyakinan itu ya, dengan menambah informasi dan data, kan gitu aja ya. Kalau saya based on my own perspective, itu yang saya bisa sampaikan. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kita punya timeline berbeda. Saya akumulasi saat harganya sangat murah. Dan mungkin sekarang pun kalau saya memutuskan untuk cabut most of my position dalam keadaan profit, ya mungkin berkurang profitnya gara-gara sebagian saya rotasikan ke altcoins dan dia tidak perform. Tapi
kalau teman-teman yang mungkin baru kenal kripto, baru cycle pertama dan ada saat ini merasa frustrated, ya saya cuma bisa bilang ini adalah proses yang lazim terjadi pada market kripto dan ini berulang. Selama cycle-cycle sebelumnya tuh semua berulang. Ya, situasinya sama. So that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. God bless everyone. Cheers. Bye bye guys.